Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas pekan ini, kami sudah terhubung bersama Sri Mulyanti, Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar. Ya, Mbak Sri, seperti apa transaksi komoditas untuk sore ini dibandingkan pekan lalu? Oke, selamat sore Mbak Poppy ya. Selamat sore. Untuk perdagangan komoditas terutama emas ya untuk sore ini, kebetulan hari ini harga emas pembukaan dibuka agak turun ya dibandingkan dari penutupan pekan lalu ya. Tadi pagi harga emas buka di areal 17.38, jadi ada penurunan di mana close market minggu lalu di areal 17.44 sorry. Nah, harga emas tadi sempat naik ya, tadi siang sempat naik sampai areal 17.43. Mbak Sri, untuk harga emas dan olen untuk pekan ini seperti apa sentimen yang mempengaruhinya kalau kita lihat? Oke, untuk sentimen pergerakan harga emas dan olen, terutama emas dulu ya, kenaikan yield dan penguatan dolar masih berpotensi mempengaruhi harga emas ya. Dan ini tentunya bukan kabar baik ya Mbak untuk emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Nah, karena ketika kenaikan yield itu membuat investor beralih ke obligasi untuk sementara waktu. Nah selain yield, yang jadi sentimen penggerak market adalah vaksinasi COVID yang terhambat dan kembali maraknya lockdown di kawasan Eropa Mbak. Untuk olen sendiri, harga kemarin sempat menyentuh harga tertinggi karena mulai pulihnya perekonomian dan seiring dengan vaksinasi COVID yang sudah berjalan, meskipun masih ada hambatan dan ini mendorong menguatnya kembali permintaan olen atau CPO seperti itu, Mbak. Oke, untuk komoditas kopi sendiri dan juga kakao pekan ini seperti apa, Mbak Sri? Oh, untuk komoditas kopi karena rata-rata komoditas saya perhatikan hampir sama kecuali kakao ya. Untuk kopi kebetulan saya masih lihat juga ini dia tertekan ya, agak tertekan jikalau dolar masih menguat dan tentunya pengaruhnya juga curah hujan ya yang tidak menentu di daerah perkebunan kopi daerah Brasil ya terutama ya. Untuk kakao sendiri cenderung saya melihat prediksi untuk kakao naik karena perbaikan ekonomi mulai berjalan ya berkelanjutan dan vaksinasi yang terus berlanjut seperti itu Mbak. Oke, untuk pengaruh lockdown dari Perancis dan juga vaksin AstraZeneca sendiri terhadap tren komoditas hingga pekan depan? Oke, lockdown di Perancis ini tentunya berpengaruh sektor penerbangan yang saya lihat ya. Sektor penerbangan terancam karena mobilitas publik pastinya akan tersendat di musim panas ini Mbak. Dan banyak negara Eropa yang memilih untuk menghentikan sementara program vaksinasi AstraZeneca ya, yang dilihat mungkin tidak terlalu bagus ya seperti itu ya. Nah mungkin ini bisa jadi angin segar untuk komoditas ya, terutama kalau saya lihat mungkin di emas karena kondisi ini investor akan beralih mungkin pilih emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven seperti itu. Analisis saya melihat sih jika harga emas dia menembus level resisten 1 yaitu angka 1769 dolar per troy ounce, maka akan diprediksi emas melanjutkan kenaikannya ke level resisten 2 Mbak, yaitu di harga 1789. Akan tetapi sebaliknya jika harga emas dapat menembus level support 1 1730, maka harga emas saya melihat berpotensi melanjutkan penurunan ke level support 2 yaitu 1709 dan support 3 yaitu 1698 Mbak, seperti itu. Baik, perdagangan esok rekomendasi Anda dan juga sentimen yang harus dicermati pelaku pasar? Oke, untuk sentimen yang harus dicermati nanti malam sebetulnya itu akan ada pidato Powell ya dan pertemuan The Fed yang membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi. Walaupun sebetulnya sudah bisa dipastikan tidak akan ada kenaikan suku bunga yang diharapkan hingga tahun 2023, meskipun prospek ekonomi yang membaik dan tahun ini beralih ke inflasi yang lebih tinggi.
Nah, untuk analisa teknikal saya, untuk saran saya ya, untuk besok sinyal beli di areal, kalau saya mungkin di emas areal 17.10 sampai 17.30 dengan potensi target adalah hingga kisaran 17.69 sampai 17.89. Nah, peluang buy bisa diambil jika resisten satu di kisaran 17.69 petah itu target emas. Baik, terima kasih untuk informasi dan analisanya Sri Mulyanti, Kepala Cabang Kontak Perkasa Makassar.